Guys, ketemu lagi di daily vlog aku ya. Di video sebelumnya aku udah share ke kalian bagaimana cara memberi makan ayam petelur. Nah, di video kali ini aku akan mereview ke kalian. Ini tuh kandang ayam untuk proses pembesaran ayam ya. Karena untuk Mas Anton ini beliau belinya ayam itu masih umur 1 hari sampai 1 bulan ya. Jadi dalam waktu itu tuh dimasukkan di sini. Sebenarnya kalau kalian mau beli yang udah berumur 1 bulan untuk ayamnya tuh ada ya. Jadi semuanya tuh sesuaikan budget atau keinginan kalian untuk menternaknya itu kayak gimana. Nah, ini untuk kandang ayam yang terbuat dari bambu ini udah dilengkapi dengan lampu. Di sini ada lampu karena ini berhubung udah lama nggak kepakai ya, jadi agak nggak terawat gitu. Untuk ukurannya itu sekitar 10 kali 10 meter, lumayan lebar ya guys. Dan ini untuk kapasitas untuk per 1.000 ekor ayam dari umur 1 hari sampai 1 bulan atau disebut juga dengan masa breeding ya. Dan ini juga dilengkapi dengan temperatur untuk pengecekan udara juga. Jadi di 1 hari sampai 13 minggu atau sekitar 3 bulan untuk minumannya itu otomatis ya di sini. Ini ukuran minumannya itu lebih maksudnya ukuran tempat minumnya itu lebih besar ya guys. Karena ini agak jauh dari pekarangan rumah ya, ini tepatnya di belakang. Nah, ini temperaturnya di sini. Nanti untuk suhunya bisa disesuaikan ya. Untuk atasnya juga kayak seng gitu, juga hampir sama dengan kandang yang sebelumnya, cuman ini tuh nggak ada sekat kecil-kecil gitu ya guys. Oke, ini lanjut, aku akan mereview ke kalian bagaimana cara penggilingan atau proses pembuatan pakannya. Di sini ada jagung, ini jagungnya udah kering, jadi beliau itu belinya udah banyak kayak gini ya guys. Berhubung tadi aku tuh datangnya telat, jadi Mas Anto itu udah menggiling untuk jagungnya ya guys. Ini tuh alat untuk penggiling jagung. Nah, beliau dulu belinya itu masih baru ya alatnya itu. Pas itu tuh sekitar 5 juta untuk alat penggiling jagungnya. Dan ini tuh kayak alat mengaduk atau bisa kayak mixer gitu ya guys. Ini untuk mengaduk pakannya. Di sini ini cukup gede ini. Jadi nanti untuk pakannya kalau udah selesai digiling untuk jagungnya itu akan diaduk di sini dijadikan satu. Ini untuk harganya dulu sekitar 10 juta ya untuk alat pengaduk atau mixernya. Dan ini untuk pakannya, ini jagung tadi yang udah digiling sama Mas Anta tuh kayak gini hasilnya guys. Hasilnya masih agak bergerindil gitu ya. Kemudian di sini juga ada uh, kayak bekatul gitu, cuman ini teksturnya yang lebih halus ya. Biasanya kalau bekatul yang pernah aku lihat itu teksturnya itu agak kasar, cuman ini agak halus kayak gini. Ini tuh untuk konsentrat pakan ayam telur campuran itu sekitar 50 kilo ya. Ini konsentratnya ini guys. Sebenarnya aku nggak begitu paham ya untuk ya kayak gini, jadi cuman aku ucapkan sesuai penjelasan beliau aja ya. Dan ini tuh untuk mineral atau suplemen nanti untuk ditambahkan ke pakannya ya guys. Jadi nanti ditambahkan beberapa macam suplemen. Ini suplemennya sekitar 3 kilo serta Nutripro-nya sekitar 500 gram. Untuk masamiknya ini 200 gram. Ini untuk rahasia di kalangan sendiri ya guys. Jadi nggak semuanya dicampur dengan ini. Kemudian untuk jagung yang udah digilingnya itu sekitar 75 gram untuk 150 kilo pakan ya guys. Nah, ini Mas Antonya mau memasukkan bahan-bahan yang udah aku sebutkan tadi di dalam alat pengaduk ya atau mixer ini. Ini kalau kalian lagi mengaduk ini atau lagi mencampurkan untuk bahan pakan ini, usahakan pakai masker ya guys, karena ini debunya kemana-mana, kurang bagus juga untuk pernapasan.
Biasanya Mas Anto ini mengerjakan untuk proses pembuatan pakan itu sore hari ya. Jadi setelah beliau itu ngasih pakan ayam terus membersihkan kandang, biasanya sore atau sekitar siang gitu beliau mulai bikin atau membuat pakannya ini ya guys. Jadi ini enggak setiap hari itu bikin, mungkin 3 hari atau 2 hari sekali bikinnya. Nih semuanya dimasukkan di sini ya guys, takarannya sesuai yang udah aku kasih tahu tadi. Ini cuma diaduk-aduk aja ya guys, jadi nggak akan menambah teksturnya itu lebih halus atau gimana, enggak. Ini karena ininya itu cuma muter aja di dalamnya ini. Jadi kalau kalian mau tahu berapa atau itu hitung-hitungannya berapa semua dari awal proses sampai ayamnya itu bertelur, nanti untuk next video aku akan share ke kalian ya teman-teman. Di akhir video aja aku akan kasih berapa hitung-hitungannya, jadi buat kalian yang mau terinspirasi atau pengen usaha ini, kalian bisa coba ya guys. Tapi ini udah uh, prosesnya udah beberapa tahun ya, jadi mungkin kalau untuk tahun ini atau tahun depan harga barang-barangnya naik itu saya juga nggak tahu ya, karena sepertinya untuk sekarang itu untuk bahan-bahan pasti setiap tahun itu naik ya, nggak mungkin kalau turun. Jadi bisa kalian kira-kira sendiri ya untuk budgetnya atau untuk lahannya, kalian bisa pikirkan terlebih dahulu sebelum proses ini ya guys. Jadi kalian nggak perlu ya harus langsung 1000, bisa sedikit demi sedikit dulu juga boleh. Untuk kandangnya di sini tadi kan ada 2 kandang ya guys. Yang satu untuk kandang pembesar itu sekitar 50 juta untuk budgetnya untuk kandangnya ya guys. Tapi untuk perintilan di dalamnya itu belum termasuk. Terus kalau untuk kandang yang untuk ternak ayam yang udah besar untuk telur itu, kandangnya tuh sekitar 130 juta ya. Itu semuanya belum termasuk kayak apa namanya, penampung air, itu belum termasuk ya guys. Itu cuma kandang sampai berdiri aja, perintilan lain juga belum termasuk. Jadi ini untuk usaha seperti ini memang agak memerlukan bahan serta budget yang lumayan tinggi ya guys. Jadi kalian harus hati-hati kalau mau memulai usaha. Usahakan kalian pikirkan masa-masa dulu ya untuk untung dan ruginya, jadi biar semuanya itu bisa jalan dengan baik ya guys. Nah untuk per ekor untuk 1 hari ayamnya itu sekitar 10.000 ya harganya di masa itu. Dan untuk box atau yang kita lihat kemarin itu disebutnya baterai ya guys, itu baterai ayam yang bambu kemarin udah aku jelaskan, yaitu harganya sekitar 80.000, serta yang plastik itu 120.000. Untuk yang bambu itu isinya 10 ya, dan untuk yang plastik itu isinya sekitar 20 ekor. Untuk pengeluarannya sehari-hari itu sekitar 7.000 kali 120 kilo. Ini maksud, jadi untuk harga pakan per kilo yang udah dicampur, maksudnya di sini udah jadi campuran itu, kalau kalian mau beli yang udah jadi itu per kilonya tuh sekitar 7.000 ya guys. Tapi kalau mungkin untuk misalnya kalian beli sendiri, semua bahan-bahannya beli sendiri terus diaduk atau diolah sendiri, mungkin harganya bisa lebih miring ya guys. Jadi kalau dikalikan aja untuk perharinya, untuk pakannya itu sekitar 7.000, harganya 7.000 per kilo kali 120 kilo. Ini 120 kilo itu untuk 1000 ekor ayam ya guys. Jadi 1000 ekor ayam itu makannya sekitar 120 kilo. Jadi kalau dikalikan 7.000 itu hasilnya sekitar 840.000 rupiah dia. Jadi itu untuk pengeluaran untuk pakan dari ayam petelur itu ya guys. Itu sekitar itu untuk airnya, karena airnya itu kan nggak setiap hari dikasih vitamin ya guys, jadi itu hitungannya beda. Dan untuk per 1000 ekor ayamnya itu sehari bisa menghasilkan sekitar 52 kilo telur,
itu misalnya per kilo untuk sekarang ini sekitar 25.000 ya guys. Jadi dalam sehari itu beliau bisa mendapatkan sekitar 1.300.000. Terus untuk pakannya tadi kan 840 ya, jadi beliau itu per hari itu untungnya sekitar 460.000 ya guys. Itu untungnya segitu. Itu untuk harga telur atau total telurnya itu aku kira-kira aja ya guys, karena kan berat telur itu kan nggak sama ya antara per telur. Jadi kurang lebih itu beliau mendapat sekitar 400 sampai 500.000 keuntungannya per hari. Jadi bisa kalian bayangkan ya, untuk 1 bulan untuk per 1.000 ekor ayam itu beliau bisa dapat untung berapa. Kalian bisa hitung-hitung sendiri ya guys. Jadi sekitar 460 kali dalam waktu 30 hari aja ya, itu sekitar 13.800.000 ya guys. Tapi nanti itu masih dipotong untuk beli vitamin untuk airnya ya, karena tadi kita belum hitung-hitungan untuk per bulannya itu dapat atau menggunakan berapa bungkus untuk mineral airnya ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa mendapatkan sekitar minimal lah 13 juta per bulan itu. Jadi buat kalian yang mau pensiun untuk jadi pekerja migran dan mau usaha sendiri, ini usaha sangat menjanjikan sekali ya. Jadi dengan usaha ini per 1.000 ekor itu udah dapat segitu. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian itu usahanya lebih dari 1.000 ekor, itu tinggal mengalihkan aja totalnya berapa ya guys. Oke guys, itu tadi sekilas hitung-hitungan dari aku ya. Kalau mungkin ada salah aku penghitungannya, aku mohon maaf. Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah, atau mungkin ada kesalahan dalam pembuatan video aku ini. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Untuk next video, aku akan share ke kalian bagaimana sih cara pengambilan telurnya. Nah, untuk video tersebut aku akan upload di next video ya guys. Jadi untuk videoku hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa dukung channel aku biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Paling penontonnya paling baik 15 menit. Soalnya ya jenuh ya.